Ketika pagi tiba pada hari berikutnya, baik Mu Chen dan Luoli meninggalkan asrama siswa baru dan menuju ke Akademi Beichang. Lagi pula, hari ini adalah hari di mana mereka akan memilih seni spiritual di aula. Mu Chen sangat tersentuh dan bersemangat ketika datang ke aula seni spiritual. Sampai batas tertentu, aula seni spiritual jauh lebih ketat daripada Akademi Beichang. Di tempat ini, ada hal-hal yang dikenal sebagai seni spiritual gratis yang bisa dipelajari. Jika seseorang ingin mendapatkan seni spiritual yang kuat, mereka hanya bisa mendapatkannya dengan menukarnya dengan nilai spiritual. Setiap siswa di Akademi Beichang akan terus bekerja keras untuk mendapatkan nilai spiritual. Ini karena efek dari kultivasi seseorang akan sangat berkurang jika seseorang tidak memiliki nilai spiritual. Aula seni spiritual adalah tempat di mana para siswa akan mendapatkan lebih banyak wawasan. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini secara bebas. Hanya siswa berprestasi, mereka yang telah menerima penghargaan dari Akademi Beichang, yang dapat memasuki aula ini dan memiliki kesempatan untuk memperoleh seni spiritual. Terlebih lagi, jika seseorang beruntung, itu mungkin untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa dari aula seni spiritual. Karena itu, masuk ke aula seni spiritual sudah cukup untuk membuat orang dipenuhi dengan kecemburuan. Mu Chen dan Luoli langsung menuju ke Akademi Beichang, dan setelah sekitar selusin menit, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka. Pada akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung, ada aula besar. Sebuah kotak batu berada di depan aula besar. Lokasi ini adalah tempat Mu Chen dan Luoli mendarat. Ketika mereka mendarat di alun-alun batu, mereka melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tempat ini benar-benar kosong. Namun, ekspresi mereka berubah serius saat mereka mendarat. Keduanya jelas merasakan kesadaran samar melewati tubuh mereka. Kesadaran ini sangat kuat, dan terbukti bahwa ada penjaga yang tersembunyi di dekatnya. Aula seni spiritual adalah tempat penting dalam Akademi Beichang. Dengan demikian, itu tentu saja dipenuhi dengan pertahanan yang kuat. Jika ada yang ingin membuat kekacauan di lokasi ini, mereka mungkin akan berakhir dengan tragedi. Mu Chen dan Luoli saling bertukar pandang sebelum mereka perlahan berjalan menuju aula besar. Pada saat yang sama, mereka merilekskan tubuh mereka dan tidak mengungkapkan ketegangan. Tepat ketika Mu Chen dan Luoli berdiri di depan aula besar, suara mendesing bergema dari belakang mereka saat tiga sosok turun. Mereka juga mendarat di alun-alun batu. Orang-orang ini adalah Yang Hong, Mu Kui, dan Bing King. Saat Yang Hong muncul, matanya sudah tertuju pada tubuh Mu Chen. Dia segera mencengkeram tangannya dengan erat saat matanya dipenuhi amarah. Namun, Mu Chen hanya meliriknya sejenak sebelum menarik kembali tatapannya. Kemudian, dia tersenyum pada Mu Kui dan Bing King. "Kalian berdua datang cukup awal," kata Mu Kui sambil menyeringai dan berjalan maju. Matanya menyapu aula besar dan bergumam, "Aku tidak pernah menyangka bahwa keamanan di tempat ini ketat sekali. Aku takut dan hampir ingin melarikan diri." Mu Chen tersenyum. Tampaknya mereka juga merasakan kesadaran yang kuat menembus mereka ketika mereka mendekati tempat ini. "Anak-anak, kalian datang terlalu cepat. Aku bahkan belum beristirahat dengan benar." Tepat ketika mereka berlima berkumpul di aula seni spiritual, sebuah suara malas muncul dari dalam aula. Mu Chen dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat Penatua Ju Tian muncul di atas aula besar tiba-tiba. Ketika dia muncul, dia mengungkapkan penampilan seolah-olah dia belum tidur. "Salam untuk Penatua Ju Tian." Mu Chen dan yang lainnya membungkuk ke arah Penatua Ju Tian dalam barisan. Jelaslah bahwa mereka harus menghormati Penatua Ju Tian, yang adalah penatua tingkat surga di Akademi Beichang. Penatua Ju Tian tersenyum ketika dia mengangguk. Dalam sekejap, dia muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya. Kecepatan yang ditunjukkannya membuat mereka berlima benar-benar terpana. Mereka tidak tahu persis kapan beliau muncul di depan mereka. Sebaliknya, mereka memiliki perasaan bahwa Penatua Ju Tian selalu berdiri di depan mereka. Sangat kuat. Mu Chen diam-diam terkejut. Apakah ini kekuatan Akademi Beichang?
Bahkan penatua peringkat surga memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran Akademi Beichang mampu memiliki reputasi seperti itu di seluruh dunia 1000 besar. Penatua Jutian tertawa kecil ketika dia menatap mereka berlima. Tatapannya beredar di sekitar tubuh Mu Chen beberapa kali dan di bawah tatapannya, Mu Chen merasa bahwa dia telah melihat segala sesuatu di dalam tubuhnya dan seketika rasa dingin muncul. Bagus. Karena semua orang telah tiba, mari kita memasuki aula seni spiritual. Namun, tatapan penatua Jutian tidak bertahan lama di tubuhnya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Setelah menjentikan jarinya, cahaya ditembakkan ke arah pintu perunggu raksasa. Ketika cahaya melewati, pintu perunggu mulai bersinar. Sinar cahaya mulai saling terkait satu sama lain dan secara samar membentuk susunan yang rumit. Fluktuasi halus, namun kuat dikeluarkan darinya. Seperti yang diharapkan, keamanannya cukup tangguh. Tidak hanya dilindungi oleh begitu banyak ahli tersembunyi, tetapi juga dilindungi oleh formasi spiritual yang begitu kuat. Mu Chen melirik formasi sejenak dan diam-diam menampar bibirnya. Dari fluktuasi yang saat ini dipancarkan, dia bisa mengatakan bahwa formasi spiritual di pintu perunggu setidaknya peringkat 5, atau bahkan lebih tinggi. Ikuti aku. Penatua Jutian melambaikan lengan bajunya dan memimpin. Saat dia melangkah ke pintu perunggu, cahaya terang bersinar dan dia menghilang. Melihat ini, Mu Chen dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Segera setelah mereka berlima melewati pintu perunggu, lampu menyala di depan mata mereka. Sedikit pusing muncul di kepala mereka. Ketika mereka akhirnya pulih, pemandangan di depan mata mereka sudah sangat berubah. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan sungai yang mempesona yang dibentuk oleh cahaya yang mengalir deras dari segala arah. Ketika mereka menatap lebih jauh ke kejauhan, mereka bisa melihat bahwa pemandangan ini telah meluas ke cakrawala. Mu Chen dan yang lainnya terpana ketika mereka menyaksikan adegan aneh ini. Jelas bahwa tempat ini sama sekali berbeda dari balai seni spiritual yang mereka bayangkan. Selain itu, mereka tidak melihat seni spiritual di tempat ini. Tubuh penatua Jutian muncul di depan mereka dan senyum muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke banyak sungai cahaya dan tersenyum ketika dia berkata, tempat ini adalah aula seni spiritual. Dan seni spiritual yang kamu semua inginkan tersembunyi di tempat ini. Mu Chen dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap sungai-sungai cahaya. Samar-samar mereka bisa merasakan fluktuasi misterius yang memancar dari mereka. Pertama-tama, aku harus memberitahumu ini. Aula seni spiritual adalah tempat koleksi seni spiritual dalam Akademi Beichang. Ada banyak seni spiritual tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Jika kamu memiliki kekuatan dan keberuntungan yang dibutuhkan, kamu dapat memperolehnya. Penatua Jutian tersenyum, tentu saja, itu tidak berarti bahwa kamu pasti akan memperoleh seni spiritual setelah memasuki balai seni spiritual. Setelah tantangan kamu untuk mendapatkannya gagal, kamu akan kembali dengan tangan kosong. Tantangan gagal. Mu Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan. Ini juga bisa terjadi? Penatua Jutian mengangguk dan menjelaskan, di dalam sungai cahaya, ada seni spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu ingin mendapatkan seni spiritual yang memuaskan, kamu harus masuk dan mencarinya. Tidak apa-apa jika itu adalah seni spiritual normal, tetapi jika kamu menemukan seni spiritual yang kuat, kamu akan ditransfer ke suatu tempat. Di tempat itu, kamu akan bertemu pelindung seni spiritual itu. Kekuatan mereka akan didasarkan pada tingkat seni spiritual. Selama kamu bisa mengalahkan mereka, kamu akan dapat memperoleh seni spiritual yang telah kamu pilih. Namun, jika kamu dikalahkan, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan seni spiritual, dan harus kembali dengan tangan kosong. Mu Chen dan yang lainnya tertegun. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan seni spiritual dari balai seni spiritual. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu berlebihan dalam mengejar seni spiritual terkuat kamu. Kalau tidak, kamu mungkin sangat sial. Penatua Jutian melambaikan tangannya dan bertanya, apakah ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan?
Mu Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang dan perlahan menggelengkan kepala mereka. Ketenangan memenuhi mata mereka. Jelaslah bahwa metode memperoleh seni spiritual telah membangkitkan minat mereka. Jika itu masalahnya, maka mari kita mulai. Aku harap kamu dapat kembali ke sini dengan sukses, Penatua Zhu Tian berkata ketika dia mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi. Mu Chen bertukar pandang dengan Luo Li dan mereka berdua tersenyum. Mereka maju dan langsung menuju ke Sungai Cahaya. Di belakang mereka, Yang Hong, Mu Kui, dan Ding Qing juga dengan cepat mengikuti dan menghilang di dalam Sungai Cahaya. Ketika Penatua Zhu Tian menyaksikan mereka berlima bergegas ke Sungai Cahaya, dia tersenyum dan bergumam, aku ingin tahu apa yang akan diperoleh anak-anak ini. Tidak mudah untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Begitu Mu Chen memasuki Sungai Cahaya, pemandangan di depannya berubah lebih cerah. Dia menatap di depan dirinya sendiri, dan memperhatikan bahwa sinar lampu melesat melewati tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat Mu Chen melihat sinar lampu yang lewat, dia bisa melihat ada gulungan di dalam balok. Fluktuasi energi spiritual yang aneh dipancarkan dari mereka, dan terbukti bahwa mereka semua adalah seni spiritual peringkat tinggi. Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih ke salah satu balok. Ketika tangannya meraih balok, informasi dengan cepat mengalir ke benaknya. Seni guntur penyambar, seni spiritual tingkat menengah. Aura yang terbentuk seperti kilat. Ini adalah teknik yang sulit dan sombong yang bahkan dapat menghancurkan gunung. Mu Chen memukul bibirnya. Dia tidak berharap bahwa dia hanya akan secara acak meraih seni spiritual pada tingkat peringkat menengah. Seni spiritual ini akan dianggap sebagai harta karun di Akademi Beichang. Tapi di lokasi ini, itu hanya barang biasa. Mu Chen melepaskan balok yang telah dipegangnya dan membiarkannya menjauh darinya. Jelas bahwa dia tidak tertarik di seni spiritual pada tingkat ini. Karena itu adalah kesempatan langka baginya untuk memasuki aula seni spiritual. Itu akan mengecewakan jika ia mendapatkan seni spiritual peringkat menengah setelah memasuki aula seni spiritual. Item terbaik mungkin ada di belakang. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap sinar cahaya di ujungnya. Dia sedikit tersenyum, dan dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas menuju kedalaman Sungai Cahaya. Saat Mu Chen bergegas menuju kedalaman sungai, dia tidak mendeteksi bahwa kertas hitam misterius di dalam aura lautnya sedikit berbinar. Namun, Tante Jiuyu yang berbaring di bunga mandala tampaknya telah memperhatikannya. Itu menatap kertas hitam misterius yang ditakuti sesaat, namun tidak mendeteksi apapun. Karena itu, ia menutup matanya lagi. Dalam Sungai Cahaya yang megah dan glamor, tubuh Mu Chen bergegas keluar seperti kilat. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menerobos langit dan setiap balok memiliki gulir yang bersinar dalam warna berbeda. Fluktuasi energi spiritual akan memancar dari gulungan ini. Namun, Mu Chen hanya melirik balok-balok ini dan tidak mengambil tindakan apapun. Mengandalkan pengalaman masa lalunya, dia tahu bahwa gulungan-gulungan di dalam berkas cahaya ini terutama seni spiritual tingkat menengah. Meskipun mereka seni spiritual yang layak, Mu Chen agak kurang puas dengan mereka. Saat Mu Chen terus maju lebih jauh, sinar tebal dan terang meledak. Kilau sinar ini jelas lebih terang dari balok yang dilihatnya sebelumnya. Mu Chen menatap balok ini dan energi spiritual hitam gelap menyembur keluar dari tangannya. Itu memanjang seperti mengepulkan asap dan bergegas menuju balok. Ketika berkas cahaya telah memasuki energi spiritual hitam, Mu Chen dengan cepat menarik kembali energi spiritualnya. Namun, sinar itu terus berjuang seperti ikan yang ditangkap dalam energi spiritualnya. Energi spiritualnya yang gelap mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat ini, Mu Chen dengan cepat memanfaatkan energi spiritualnya dan melilit sinar cahaya. Kemudian, dia berbaring dan meraih balok ini. Dalam sekejap ia meraih sinar cahaya, informasi mengalir ke pikirannya. Giok Agung Kutub Utara, seni spiritual tingkat tinggi. Membutuhkan energi spiritual yang sangat dingin untuk mempelajarinya. Setelah menguasai teknik ini, aura dingin sangat sombong dan bisa mengubah siapapun menjadi patung es melalui kontak. Setelah patung itu dipukul, itu akan hancur.
Ini sebenarnya seni spiritual tingkat tinggi. Mu Chen memukul bibirnya. Omong-omong, seni spiritual pada tingkat ini dianggap sangat baik. Bahkan jari roh yang telah dia pelajari hanya pada seni spiritual tingkat rendah. Adapun langkah bayangan, itu pada tingkat peringkat menengah. Kedua seni spiritual ini telah membantu Mu Chen beberapa kali di masa lalu. Namun, dengan peningkatan kekuatannya, seni spiritual ini tidak dapat memuaskannya lagi. Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum membiarkan sinar cahaya ini lolos. Meskipun penatua Jutian telah memperingatkan mereka untuk tidak terlalu memaksakan dalam memperoleh seni spiritual tingkat dewa dan harus tahu kapan harus berhenti, Mu Chen tidak puas dengan seni spiritual seperti itu. Ini bukan kecerobohan, tetapi keyakinan yang dia miliki dalam dirinya sendiri. Setelah membiarkan seni spiritual tingkat tinggi lolos, Mu Chen terus bergegas ke kedalaman. Dalam beberapa menit, dia telah melihat banyak seni spiritual yang berada pada tingkat yang sama dengan Giok Agung Kutub Utara. Namun, dia membiarkan mereka semua lolos dari genggamannya. Mata hitamnya menyapu sungai cahaya yang mempesona dengan gugup ketika dia terus mencari seni spiritual yang benar-benar menggoda dia. Pencariannya ini berlangsung sekitar 10 menit. Akhirnya, Mu Chen dapat menemukan. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa dia telah menemukannya. Ini karena sorotan cahaya terlalu menakjubkan. Jika seberkas cahaya sebelumnya seperti lempeng, seberkas cahaya ini seperti ular. Itu sangat besar dan kuat. Semua lampu lain akan menghindarinya saat lewat. Seolah-olah lampu-lampu ini takut akan cahaya besar ini dan tidak berani menghadapinya. Ketika Mu Chen memperhatikan sinar seperti ular, dia samar-samar bisa melihat cahaya biru di dalamnya. Cahaya biru ini seperti badai dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itukah gulungannya? Mata Mu Chen bersinar. Dia buru-buru menstabilkan posturnya dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritualnya bergegas keluar dan berusaha untuk membungkus sinar seperti ular. Tetapi tepat ketika energi spiritual telah menyelimuti berkas cahaya, sinar cahaya bergetar hebat dan bergegas keluar karena secara paksa menghancurkan energi spiritual hitam. Perlawanan kuat yang ditampilkan oleh sinar cahaya telah mengejutkan Mu Chen. Dia tidak berani bersantai dan buru-buru menggunakan energi spiritualnya dan terus berusaha untuk membungkusnya di sekitar sinar cahaya. Cici! Tetapi melawan hambatan Mu Chen, sinar cahaya menghancurkannya dengan amukannya. Dengan cara yang kuat, ia bergegas melewati semua hambatan ini. Sejauh ini, sinar cahaya ini sangat kuat. Mata Mu Chen berubah serius dan dia menampar dengan telapak tangannya. Dia segera bergumam, Pagoda Vajra. Energi spiritual gelap hitam melonjak dan dengan cepat terbentuk menjadi tangan besar. Ukiran menara hitam misterius menjulang di tangan dan penindasan yang kuat dilepaskan. Ketika tangan besar itu terkondensasi, itu menabrak sinar cahaya. Gelombang kejut yang luar biasa keluar ketika keduanya melakukan kontak satu sama lain. Gelombang kejut ini telah menghancurkan semua sinar cahaya lainnya. Fluktuasi energi spiritual tak berujung meledak dari tangan besar. Ukiran menara akan terus menggeliat dan kekuatan misterius dilepaskan. Akhirnya, berhasil memperlambat sorotan cahaya. Akan kulihat berapa lama kau bisa menanggung ini. Mu Chen mengertakkan gigi dan mengedarkan energi spiritualnya. Dia terus menanamkan energi spiritual ke dalam tangan besar. Jika dia rileks, seberkas cahaya akan terlepas dan semua yang telah dia lakukan tidak akan sia-sia. Mu Chen mengertakkan gigi dan keringat mulai terbentuk di dahinya. Untuk mengatasi kebuntuan ini, dia perlu mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual. Apalagi itu seperti tarik-menarik, begitu dia santai, dia akan kalah. Jeblar-jeblar-jeblar ledakan. Fluktuasi energi spiritual meledak tanpa henti. Tapi ketika keringat mengalir dari dahi Mu Chen terus-menerus, berkas cahaya tidak lagi sekuat sebelumnya. Sebaliknya, kilau cahayanya berubah sedikit redup. Inilah saatnya. Ketika berkas cahaya telah berubah redup, mata Mu Chen berkedip. Dia memukul dengan tangan besar itu dan membombardir seberkas cahaya. Lampu terbang ke segala arah.
Pada saat yang sama, Mu Chen bergegas ke depan dan tangannya memasuki badai dalam sorotan cahaya. Cici. Badai itu seperti pisau dan memotong tangan Mu Chen. Noda darah muncul, namun Mu Chen tetap tenang. Dia benar-benar mengabaikannya saat tangannya menggenggam gulungan dalam badai. Ketika dia menangkap gulungan itu, perlawanan kuat keluar dari sana. Gulungan itu berusaha melarikan diri, tetapi Mu Chen telah memegang erat-erat padanya. Energi spiritual melonjak dan melilit gulungan itu. Bahkan jika tangannya terluka, dia tidak akan membiarkannya lepas. Darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya. Pada akhirnya, resistensi gulungan itu semakin lemah dan Mu Chen akhirnya menarik kembali telapak tangannya. Matanya menatap penuh semangat pada gulungan di tangannya. Gulungan ini berwarna biru. Seluruh tubuhnya seperti batu giok dan angin kencang kecil yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk di dekat gulungan itu. Suara mendesis akan keluar darinya, menyebabkannya tampak aneh. Ketika Mu Chen meraih ke gulungan biru, dia merasakan gelombang informasi memasuki benaknya. Seni 9 naga Skywind, seni spiritual setengah dewa. Belajar mendapatkan angin astral dari langit dan bumi. Ketika dikuasai, 9 naga akan meraung dan menyebabkan dunia terpecah. Seni spiritual kuasi dewa. Mu Chen ragu-ragu sejenak sebelum kejutan dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Senang karena seni spiritual ini bukanlah barang biasa dan mengejutkan karena sebenarnya ada tingkat kuasi dewa dalam hal seni spiritual. Menilai dari penampilannya, tingkat kuasi dewa mungkin adalah level terendah dari seni spiritual tingkat dewa. Tetapi betapapun rendahnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu adalah seni spiritual tingkat dewa. Kekuatannya sangat besar dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni spiritual tingkat tinggi lainnya. Mu Chen menatap seni spiritual tingkat kuasi dewa dan matanya berbinar. Dia mengangguk. Seorang pria tidak boleh terlalu serakah, kamu harus berhenti ketika kamu tahu bahwa itu sudah cukup. Seni spiritual tingkat kuasi dewa sudah dianggap kuat. Jika dia terlalu serakah, mungkin saja dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Berpikir tentang ini, Mu Chen tidak lagi ragu dan mempererat genggamannya. Dia berencana menghancurkan gulungan itu dan memindahkan ke dalamnya. Setelah dia mengalahkan pelindung dalam gulungan itu, dia akhirnya akan mendapatkan seni spiritual tingkat kuasi dewa ini. Tapi ketika Mu Chen hendak menghancurkan gulungan itu, getaran berdengung misterius dikeluarkan dari tubuhnya. Tangannya langsung menjadi tidak berdaya dan mengendur. Pada saat yang sama, gulungan biru itu meledak dari tangannya dan terbentuk menjadi seberkas cahaya saat terbang dengan cepat. Mu Chen tercengang saat dia menatap adegan ini. Seni spiritual tingkat dewa yang ada dalam genggamannya telah terbang jauh. Bahkan dengan kepribadiannya, dia tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah, "Hei, tante-tante gila, apakah ini perbuatanmu?" Jelas bahwa getaran sebelumnya tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Dan di dalam tubuhnya, hanya ada Tante Jiuyu. Karena itu, siapa lagi yang bisa melakukannya kecuali siluman burung ini? Dalam laut auranya, Tante Jiuyu telah sepenuhnya mengabaikan teriakan marah Mu Chen. Sebaliknya, itu menatap melongo ke selembar kertas hitam. Di permukaan kertas hitam ini, cahaya ungu gelap perlahan bangkit dan terbang menjauh. Mu Chen, yang akan memasuki laut auranya mengamuk dan berencana untuk mengomeli Tante Jiuyu, tiba-tiba melihat cahaya ungu gelap membungkus tubuhnya. Kemudian, sebelum dia bisa bereaksi, itu benar-benar mengelilingi Mu Chen dan menyeretnya ke kedalaman sungai cahaya dengan kecepatan luar biasa. Adegan ini benar-benar mengejutkan Mu Chen. Ketika cahaya ungu gelap muncul, dia tahu bahwa itu bukan kesalahan Tante Jiuyu. Dia segera fokus dan secara bertahap menemukan sumber getaran. Ketika Mu Chen menemukan sumber fluktuasi, ia mengisap udara dingin dengan mulutnya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Keributan ini sebenarnya disebabkan oleh kertas hitam misterius yang tidak pernah melakukan apapun padanya selama bertahun-tahun. Apa yang diinginkannya? Mu Chen bergumam. Pada saat ini, dia telah menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan hanya bisa membiarkan cahaya ungu gelap membawanya ke kedalaman sungai cahaya. Ini membuatnya ingin menangis, namun air mata tidak mau keluar.
Seni spiritual tingkat kuasi dewa yang ia dapatkan dengan begitu banyak upaya. Tapi tepat ketika Mu Chen dibawa ke kedalaman sungai cahaya oleh cahaya ungu gelap, di ruang independen jauh di bawah, seberkas cahaya yang memiliki selusin matahari tergantung di dekatnya telah memancarkan tekanan luar biasa. Pada saat yang sama, gemuruh yang tiba-tiba terdengar. Cahaya hitam perlahan-lahan muncul di balik selusin matahari. Ketika lampu hitam muncul, selusin matahari sebenarnya mundur sedikit. Seolah-olah matahari takut pada cahaya hitam. Lampu hitam berayun dan fluktuasi kuno keluar darinya. Itu berhenti sejenak dan tiba-tiba mengalir keluar dari bagian terdalam dari sungai cahaya seolah tertarik oleh sesuatu. Dalam sungai cahaya yang cemerlang, cahaya ungu gelap melintas. Sinar yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai cahaya benar-benar bergerak sendiri, dan membiarkan cahaya ungu melewatinya dengan lancar. Pada saat itu, Mu Chen berada dalam cahaya ungu. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kaget. Sejak dia mendapatkan kertas hitam misterius itu hanya menampilkan kekuatan ajaib ketika Tante Jiuyu telah mencoba untuk merebut tubuhnya. Sejak itu, ia telah kembali ke keadaan damai, dan tidak peduli apa yang Mu Chen lakukan, ia gagal melakukan kontak dengannya. Tetapi bertentangan dengan harapannya, kertas hitam misterius itu sekali lagi mulai bergerak. Meskipun Mu Chen tertegun, dia tidak menolaknya. Sejak dia mendapatkan kertas hitam misterius dari jalan spiritual, itu tidak pernah menyebabkan dia dalam bahaya. Sebaliknya, itu telah melindunginya. Karenanya, kecil kemungkinan kertas itu akan membahayakan dirinya. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen secara bertahap tenang. Dia menatap sinar cahaya yang mengalir, dan melihat setidaknya 3 sinar berbeda yang sama cerahnya dengan seni 9 naga Skywin saat dia melangkah lebih jauh. Jelaslah bahwa balok-balok ini memiliki seni spiritual tingkat kuasi dewa juga. Mu Chen menatap dengan enggan pada lampu terang di kejauhan. Namun, melihat bahwa cahaya ungu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Saat ini, dia ingin melihat di mana ia akan membawanya. Cahaya ungu gelap terus membawa Mu Chen ke kedalaman sungai cahaya. Setelah sekitar 10 menit, Mu Chen menyadari bahwa kecepatannya akhirnya melambat. Pada saat itu, sekelilingnya benar-benar tanpa cahaya, dan tidak sehebat sebelumnya. Alih-alih, tampaknya dia telah mencapai ujung sungai cahaya. Pada akhirnya, cahaya ungu akhirnya berhenti dan Mu Chen melihat sekeliling dalam kegelapan. Dia tertawa pahit. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika Mu Chen tercengang, suara seleret-seleret desir keluar dari bagian terdalam dari kegelapan. Dia segera berbalik dan melihat gumpalan hitam dengan ekor cahaya bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gumpalan cahaya hitam dengan cepat tiba di depan Mu Chen. Pada saat itu, Mu Chen menatapnya dengan heran. Gumpalan cahaya hitam pekat dan tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan garis pandangnya tampak tersedot ke dalamnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak bisa melihat apapun saat dia melihatnya. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh dengan itu, tatapan Mu Chen berubah serius. Ini karena dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi besar dan tidak jelas yang dipancarkan dari dalam rumpun hitam. Ketika dia terus menatap gumpalan cahaya hitam, auman naga kuno dan seekor harimau bergema keluar dari dalam. Selain dari 2 raungan ini, ada juga 2 raungan kuno yang berbeda. Ketika Mu Chen mendengar naga kuno dan raungan harimau, ekspresinya menjadi benar-benar serius. Dari suara-suara ini, dia bisa merasakan tekanan misterius. Mu Chen menatap erat pada gumpalan cahaya hitam, dan tidak bisa memutuskan apakah dia harus menyentuhnya atau tidak. Pada saat yang sama, dia juga tidak berani bergerak. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa item ini mungkin lebih hebat daripada seni spiritual tingkat kuasi dewa sebelumnya. Tepat ketika Mu Chen ragu-ragu, cahaya ungu keluar dari tubuhnya dan menerangi gumpalan cahaya hitam. Pada saat yang sama, Mu Chen dapat mendeteksi bahwa kertas hitam misterius di dalam aura lautnya mulai bergetar. Cahaya ungu misterius terus-menerus dipancarkan. Cici. Di bawah sinar cahaya ungu, gumpalan cahaya hitam itu benar-benar meleleh. Segera, item dalam rumpun hitam terungkap di depan Mu Chen.
Di dalam cahaya hitam redup, ada gulungan gelap. Ukiran binatang kuno diukir di atas permukaan gulungan. Pada saat yang sama, lampu dipancarkan dari dalam, dan telah terkondensasi menjadi sosok binatang ilusi di dekat gulungan itu. Masing-masing tokoh ini meraung. Dari suara itu, Mu Chen bisa merasakan bahwa itu adalah misterius dan kuno. Mu Chen menatap aura kuat yang dikeluarkan dari gulungan dan hatinya bergetar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengulurkan tangannya. Gulungan hitam perlahan turun dan mendarat di telapak tangannya. Dalam sekejap ia melakukan kontak dengan gulungan hitam itu, ia dapat mendeteksi bahwa gelombang informasi telah mengalir ke dalam benaknya. 4 Dewa Konstelasi. Seni dewa yang kuat dibuat dengan menggunakan roh konstelasi dari 4 arah. Itu bisa memanggil roh konstelasi dari keempat arah. Setelah keempat dewa ini berkumpul, itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Itu adalah perkenalan sederhana, namun itu tidak bisa menyembunyikan aura kuat dan sombong yang dipancarkan. Tapi yang paling mengejutkan Mu Chen adalah bahwa itu tidak menyatakan tingkat 4 dewa rasi suci. Meskipun tidak disebutkan, Mu Chen menyadari bahwa seni spiritual ini pasti pada tingkat dewa. Selain itu jauh lebih kuat daripada seni spiritual tingkat kuasi dewa. 4 dewa rasi suci ini tampaknya terkait dengan kertas hitam misterius dalam tubuhku, gumam Mu Chen sambil memegang gulungan hitam. Dari keributan yang disebabkan oleh kertas hitam misterius, Mu Chen tahu bahwa itu adalah kertas hitam misterius yang menarik seni spiritual ini ke arahnya. Jika tidak, itu tidak mungkin bagi Mu Chen untuk mencapai tempat ini dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak akan diberikan pilihan untuk mendapatkan seni spiritual pada tingkat ini. Meskipun dia mendapatkan gulungan hitam ini, Mu Chen masih ragu sejenak. Ini tidak seperti seseorang bisa mengambil seni spiritual peringkat tinggi hanya karena mereka berhasil mendapatkannya. Ini karena orang pertama harus mengalahkan pelindung untuk mengambil seni spiritual. Selain itu, dari apa yang Penatua Jutian katakan, tampaknya semakin kuat seni spiritual itu, semakin kuat pelindungnya. Meskipun Mu Chen tidak menghadapi salah satu pelindung sebelumnya, dia tahu bahwa pelindung yang digunakan untuk melindungi seni spiritual tingkat dewa sama sekali tidak lemah. Mu Chen menunduk dan menatap gulungan hitam di tangannya. Haruskah aku mengambilnya atau tidak? Mata Mu Chen melintas sejenak sebelum akhirnya menjadi serius. Karena ada kesempatan seperti itu, dia tidak boleh melewatkannya. Itu bukan masalah besar jika dia gagal, dia hanya akan kembali dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu, dan menggenggam erat gulungan hitam itu. Sebuah cahaya gelap yang sangat kuat dilepaskan dan langsung menyelimuti tubuh Mu Chen. Kemudian, baik Mu Chen dan gulungan hitam menghilang dari tempat itu. Di lokasi tertentu di aula seni spiritual. Penatua Jutian duduk bersila di dalam aula besar. Di depannya, ada seorang pria tua berambut putih. Di dalam aula besar, ada selusin orang lain yang duduk dengan mata tertutup. Jelas bahwa mereka sedang berkultivasi. Yuhu, aku bertanya-tanya apakah ada di antara anak-anak kecil ini yang akan berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa kali ini? Selama beberapa tahun terakhir, hanya Shen Changsheng dan Li Xuantong yang berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa selama tahun pertama mereka, bukan? Itu tergantung pada suasana aula seni spiritual. Jika suasana hatinya sedang buruk dan telah memperkuat pelindungnya, itu akan menjadi jauh lebih sulit. Penatua Jutian tersenyum dan melanjutkan berbicara, namun, ada beberapa yang kuat di antara mahasiswa baru kali ini. Aku pikir itu mungkin bagi mereka untuk mendapatkan seni spiritual tingkat kuasi dewa. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan mengangguk. Tepat ketika dia akan berbicara lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari dalam aula, fluktuasi riak dipancarkan. Itu dari kesadaran yang tidak seperti manusia. Seseorang membuat kontak dengan seni spiritual di wilayah inti dari koleksi seni spiritual. Ketika pikiran ini disampaikan, Penatua Jutian dan ekspresi pria tua berambut putih itu berubah. Potongan papan mereka jatuh ke papan Go dan benar-benar menghancurkan papan dan meja. Seni spiritual dari wilayah inti? Penatua Jutian dan pria tua berambut putih itu saling bertukar pandang dengan takjub. Kemudian, mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ini mungkin?
Tidak mungkin bahkan level Huatian untuk memasuki tempat itu. Bagaimana seseorang bisa melakukan kontak dengan seni spiritual di dalam tempat itu? Selain itu, seni spiritual di dalam tempat itu bahkan tidak ada di antara seni spiritual yang dapat dipilih oleh siswa. Bagaimana mungkin seseorang bisa memasuki tempat itu? Seni spiritual bergegas keluar dari tempat itu dengan sendirinya. Sebuah pemikiran disampaikan kepada mereka. Apa? Penatua Jutian dan pria tua berambut putih itu akhirnya tertegun. Seni spiritual benar-benar keluar dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini terjadi. Di dalam aula besar, selusin tokoh yang sedang berkultivasi juga membuka mata mereka. Kejutan memenuhi wajah mereka. Itu juga pertama kalinya sejak mereka menjaga balai seni spiritual bahwa mereka telah mendengar hal seperti itu terjadi. Seni spiritual yang manakah itu? Penatua Jutian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seni spiritual yang disimpan dalam wilayah inti dari aula seni spiritual dianggap sebagai harta bahkan dalam Akademi Beichang. Biasanya, itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Kesadaran yang tidak berperi kemanusiaan itu terdiam beberapa saat sebelum merespon, 4 Dewa Rasi Suci. 4 Dewa Rasi Suci. Penatua Jutian dan pria tua berambut putih itu tertegun. Mata mereka langsung sedikit menyusut dan bertanya, apakah itu seni spiritual kuno yang belum pernah dipelajari oleh siapapun? Iya. Penatua Jutian mengerutkan kening. Itu tidak diketahui ketika Akademi Beichang telah memperoleh seni spiritual ini. Namun, sejak mereka mendapatkannya, tidak ada yang berhasil mempelajarinya. Bahkan kepala sekolah telah berusaha mempelajarinya, dan masih gagal. Menurut apa yang dikatakan kepala sekolah mereka, 4 Dewa Rasi Suci adalah seni spiritual yang kuat yang mungkin lahir dari tulisan suci kuno. Akan sangat sulit untuk mempelajarinya tanpa tulisan suci kuno. Tetapi mengapa situasi seperti itu terjadi sekarang? Siapa yang mendapatkan seni spiritual ini? Penatua Jutian bertanya. Udara bergetar dan lampu berkumpul di aula. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi bocah lelaki tampan dengan tubuh langsing. Ketika Penatua Jutian melihat sosok yang dibentuk oleh cahaya, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia bergumam, jadi itu Mo Chen. Anak laki-laki itu tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki esensi jiwa burung Jiuyu, dia bahkan menyebabkan 4 Dewa Rasi Suci bergegas menemuinya sendiri. Penatua Jutian terkekeh dan matanya berkedip. Pria kecil yang menarik,